semuanya di bawah, pinter Amerika. Saya mau lanjutin lagi. Kemudian IMF itu emang isinya semua negara. Jadi Indonesia saya lupa punya berapa persen, si Tiongkok punya berapa persen. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi, misalnya kasih pinjaman ke Bank Indonesia, kasih pinjaman ke Malaysia, ke Singapura, harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik, suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Dan sahabat semua sekedar mengingatkan, suara Amerika itu 26%. Jadi kalau seluruh dunia setuju, nilainya cuma 74%. Artinya kalau Amerika nggak setuju, resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, udah pintar semua ya, Amerika. Jadi ya, sekedar mengingatkan supaya ingat. Jadi how the world, cara dunia bekerja udah paham ya. Dolar, IMF, kontrol money, kontrol currency, semuanya dolar, semuanya Amerika. Kemudian Amerika membagi negara Eropa dan Amerika sebagai negara produsen. Negara produsen harus ada sumbernya. Sumbernya adalah Eropa dari Afrika, itu bahan bakunya. Bahan bakunya Amerika ada di Amerika Latin, itu bahan bakunya untuk negara produsen. Negara Timur Tengah adalah negara energi. Dan negara sisanya, Tiongkok, India, ASEAN adalah market. Jadi harus diingat, negara produsen harus kaya, negara yang diambil bahan bakunya oleh sumber bahan baku ini harus miskin. Jadi Amerika Latin harus miskin. Lihat aja penuh hutang itu yang namanya Argentina, Brazil dan lain sebagainya itu perang terus, ada kartel, ada drug, ada segala macam. Dan Afrika juga perang terus. Ingat, karena dengan perang ini mereka bisa kontrol. Anda ingat ya, kurang ajar ya. Ini sekali lagi, ini semua by design. Jangan bilang ini karena ini wayai ngono, enggak, ini by design. Jadi lalu negara market itu tidak boleh miskin, tapi tidak boleh kaya. Jadi kita di track di tengah. Jadi saat ini Indonesia misalnya negara upper middle, jadi kita dapat $4.000 kira-kira. Dan Indonesia sampai sekitar 10 tahun lagi, ingat Cina udah di Indonesia udah berapa? 4-5 tahun terakhir ini kan Cina masuk. Apakah GDP Indonesia naik dari 3.800 terus naik jadi 7.000? Nggak mungkin, gitu ya. Terus Indonesia di bawah Amerika bakal naik nggak dari 4.000 terus ke 7.000? Nggak mungkin. Indonesia kan segini-segini aja naik 5-6%, 2-3%, kayak gitu aja terus. Karena kita adalah market, India adalah market, Tiongkok adalah market, gitu ya. Nah, di tahun 90 ketika zamannya Ronald Reagan, di mana fokusnya Amerika adalah berperang lawan Soviet dan kemudian fokusnya di energi, mereka lupa Cina waktu itu membangun infrastruktur tahun 90-an, membangun UKM-nya dulu, membangun produksinya. Dan begitu tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing, dunia kaget. Ternyata Cina sudah menjadi produsen. Kalau udah jadi negara produsen, dia udah menjadi sejajar dengan Eropa, sudah menjadi sejajar dengan Amerika. Maka Cina atau Tiongkok harus punya negara jajahan seperti Amerika di Amerika Latin, Eropa di Afrika. Sekarang pertanyaannya, siapa negara yang dijajah oleh Cina? Oke, Anda sendiri yang jawab. Saya nggak mau. Karena nggak mungkin Indonesia, pejabat Indonesia pinter-pinter, orangnya pinter-pinter, nggak mungkin Indonesia. Kalau bilang Indonesia itu orang, itu fitnah itu, ya. Jadi Anda yang jawab. Tapi Anda dalam hati tahu, anjrit, gue tahu tuh maksudnya bosman negara mana dan pejabatnya siapa, gue tahu gitu ya. Tapi wis, kita nggak usah ngegosip, karena gosip itu nggak menyelesaikan masalah. Ini hanya mengajarkan, mengingatkan cara bernegara yang benar. Jadi sudah mulai mengerti how the world work gitu ya. Nah, karena itu kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang, sekutu. Kalau dengan Cina, nah Cina ini lagi men-challenge Amerika, men-challenge dunia bahwa siapa yang jadi number one. Bagi saya adalah number one itu dominationnya Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi informasi, satelit, alat perang dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang. Tapi sekali lagi, Cina negara yang sudah ribuan tahun budayanya berdiri, mereka pasti bermain. Nah, disinilah saya mau melihat bahwa Indonesia harusnya mengambil kesempatan di masa ini. Ini nanti kita akan sampai sana. Ini yang saya bilang, kok nggak diambil sih, goblok bener lu gitu ya. Nah, jadi begini, saya sekedar mengingatkan, COVID hari ini kita harus diskusikan dulu sebelum kita masuk ke topik yang lain. COVID ini begini, terlepas dari Anda percaya bahwa COVID itu konspirasi atau COVID itu biologi, out of control, gitu ya, terserah. Tapi kita mikir yang netral aja, anggap ini adalah memang biological
event atau peristiwa maha dahsyat pandemik memang biologi, nggak ada yang mengendalikan, nggak ada. Jadi kita anggap kita adalah orang baik yang tidak punya persepsi buruk. Kita menganggap ini adalah kejadian yang normal. Oke. Kalau kejadian yang normal, maka untuk mengobati atau dunia vaksin itu dunia virus itu obatnya adalah vaksin. Jadi menurut pengalaman, vaksin itu kira-kira 12 sampai 18 bulan. Jadi kalau kita anggap bulan Januari 2020 dunia berkompetisi untuk membuat vaksin COVID, maka kira-kira tercepat adalah Januari 2021. Gitu ya. Seluruh dunia saat ini sedang melakukan hal yang sama, bagaimana menciptakan vaksin untuk mengalahkan COVID. Jadi kalau 2021 katakanlah negara Prancis atau katakanlah Singapura duluan ternyata menemukan COVID tersebut, vaksin COVID tersebut. Jadi begitu dia menemukan di Januari 2021, kemudian dia akan mencetak secara komersial. Jadi dia akan membuat pabrik, dia akan menambah produksi dan lain sebagainya. Kira-kira tambah 6 bulan. Jadi Juli 2021 baru vaksin itu untuk negaranya dan daerah sekitarnya. Dan kira-kira untuk merata di seluruh dunia atau the rest of the world, ini kira-kira memakan waktu sampai Desember 2021. Sahabat semua, Desember 2021 itu waktu yang lama. Ingat, baru 6 bulan aja dari Januari ya. Dari Januari sampai sekarang. Zara, salah satu ini baju Zara rasanya. Zara sudah menutup 1.200 outletnya di seluruh dunia. Airbnb yang tadinya 12 tahun ini menguasai dunia hospitality di luar hotel liar, toto musnah hanya dalam 6 minggu gitu ya. Dan kita tahu Patek Philippe, Rolex, Hermes, Chanel, barang-barang mewah tadi ya, Ferragamo dan lain sebagainya berhenti produksi. Karena barang mewah saat ini orang nggak mau pakai Chanel, nggak mau pakai Gucci, mau ngapain lo gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Walaupun sekarang COVID sudah selesai atau banyak yang melepas PSBB-nya, tapi COVID-nya belum hilang dan banyak orang-orang yang merasa ntar aja deh gitu ya. Jadi ada perusahaan misalnya Unilever katanya kemarin itu baru mulai operasi kantornya, tentu ada yang kena COVID, kantornya tutup lagi, work from home lagi. Dan ini terus menjadi bergilir sehingga ekonomi Indonesia di 6 bulan ke depan ini sangat genting. Ini akan menjadi downtrend turun. Jadi saya mengingatkan sahabat semua, kalau Anda punya uang jangan invest dulu. Ganti ke dolar atau ganti ke emas gitu ya. Terutama emas. Hati-hati, jangan ini tanahnya murah, dia punya di bank nih harga 200 juta nih, cuma sabar 6 bulan lagi jangan tinggal 50 gitu ya. Sabar sekali lagi. Saya hanya mengingatkan bahwa ini worst scenario. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi apa yang terjadi kalau shit happen, Anda udah punya plan B-nya. Sekali lagi sahabat semua, saya ngomong begini kelihatannya menyeramkan, tetapi memang berangkatnya saya dari trend analysis. Saya melihat apa-apa dari worst scenario, dari skenario terburuk, dari trend analysis. Kalau itu bisa diselesaikan, ya sudah, kita aman gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu, jangan sampai gini loh. Saya tuh kadang-kadang kesel sama pejabat sekarang ya. Jadi di bulan Januari kita underestimate terhadap COVID. Februari masih underestimate. Jadi sebelum peristiwa terjadi kita tuh underestimate terhadap apapun. Tapi begitu sudah terjadi kita overestimate. Jadi begitu Januari underestimate, tahu Maret ada, paniknya kayak apa, kayak besok mau kiamat. Kita overestimate. Terus sekarang balik underestimate lagi gitu ya. Sama seperti akan pernah nggak di laut Natuna Utara, saya nggak mau lagi menyebut laut Cina Selatan, laut Natuna Utara gitu ya, nggak mungkin perang lah, mereka damai segala macam. Tapi kita underestimate, begitu perang beneran, kita overestimate gitu ya. Di zaman Pak Harto, di zaman senior kita itu terbalik, sebelum kejadian mereka overestimate, begitu kejadian mereka udah tahu counternya gitu ya. Kembali kita sama, kita sekarang overestimate aja dulu deh, anggap COVID ini sampai 2021 baru selesai. Anggap itu dulu, vaksinnya baru ada. Jadi kita harus sudah nyiapin 1,5 tahun ke depan ngapain. Overestimate, kalau nggak kejadian nggak apa-apa gitu ya. Nah, kembali ke apa yang harus dilakukan. Jadi saat ini, sekarang kita balik. Kita tambah lagi, bukan dibalik. Gimana kalau benar-benar COVID ini ada skenarionya, ada globalis yang ingin mengontrol dunia, yang merasa bahwa negara itu less important, nggak terlalu penting, control the people itu yang menjadi penting, dan mereka menganggap cara mengontrolnya adalah dengan memberikan reign of terror atau mengirimkan teror
adalah Juli akhir diperkirakan Indonesia mungkin 100.000, dunia kira-kira 20 juta. Di akhir 2020 dunia kira-kira mencapai 50 juta. Di pertengahan Juli 2021 mungkin sekitar 300-an juta, dan diperkirakan akhir 2021 1 miliar manusia terpapar oleh COVID. Dan bagi globalis, cabal, bagi mereka yang orang jahat-jahat ingin mengontrol dunia ini, disitulah baru mereka keluarkan vaksinnya 2 bulan sebelum itu. Kenapa udah 9 orang? Kalau 10 juta masih belum, gitu ya, udah 9 orang. Jadi sahabat semua, terlepas ini ada konspirasi atau tidak, angka 2021 itu menjadi visible negatifnya. Nah, kalau 6 bulan pertama sudah menghancurkan ekonomi sekian persen, apa yang terjadi 6 bulan kedua di semester tahun ini? Kita harus prepare, harus bersiap-siap apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi nanti kita bahas. Sabar, ini gratisan aja kok. Banyak nanya gitu ya. Sabar. Tahun 2020, Anda tahu video saya, boleh cek. 10 bulan yang lalu saya mengatakan 2020 resesi, 2021 puncak resesinya. Tapi saya menganggap saya mungkin salah. Jangan-jangan 2021 adalah depresi. Kalau depresi ini terjadi, Anda sekali lagi harus hati-hati terhadap planning Anda. Jadi sekali lagi, Anda jangan buru-buru. Anda masih muda, Anda adalah calon pemimpin bangsa ini. Langkah Anda benar-benar hati-hati. Anda belajar, diskusi. Selalu overestimate, tapi langkah Anda baby step-nya benar-benar solutif gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan Anda